Halo, nama saya Nia dengan nama lengkap ini dan NIM ini. Jadi pada kesempatan ini saya itu memilih tema agama dan metaverse dengan pembahasan dialog bersama figur lintas iman yaitu Abu Marlo. Nah, sekedar info, Abu Marlo itu adalah seorang pembelajar yang memberikan sudut pandang berbeda terkait ilmu agama dan spiritual dari berbagai kepercayaan. Mengapa saya memilih tema ini? Saya itu memilih tema ini karena menurut saya teknologi saat ini itu udah jadi bagian besar dari hidup kita kan. Nah, agama sebagai sesuatu yang sudah ada sejak lama itu ternyata memang bisa dikolaborasikan dengan teknologi modern seperti metaverse. Saya juga terinspirasi oleh figur lintas iman yaitu Abu Marlo yang menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Nah, beliau itu menggunakan berbagai platform media kayak YouTube dan like TikTok untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan toleransi. Nah, jika nilai-nilai seperti ini itu bisa diterapkan di metaverse, pasti dampaknya itu kan akan lebih luas lagi. Nah, apa yang menarik, yang bikin tema ini menarik itu adalah bagaimana agama itu bisa masuk ke dunia metaverse dan disampaikan dengan cara yang inovatif. Nah, coba bayangin, kita bisa belajar agama, ikut ceramah, atau bahkan menjalankan ibadah itu secara virtual. Dan semua ini tuh bisa diakses siapa aja, dari mana aja, dan kapan aja. Nah, Abu Marlo itu udah membuktikan bahwa memang media seperti YouTube dan TikTok Live efektif untuk menjangkau banyak orang. Nah, kalau metaverse dimanfaatkan dengan cara yang sama, pesan cinta kasih seperti yang beliau ajarkan itu bisa sampai ke lebih banyak orang dari berbagai generasi dan kepercayaan. Nah, lalu dari kemenarikan itu apa yang bisa aku refleksikan? Nah, kalau saya pikir-pikir, tema ini tuh ngingetin saya kalau teknologi itu sebenarnya bisa kok digunakan untuk hal yang baik, termasuk menyebarkan nilai cinta kasih yang universal. Nah, dalam hidup saya, kadang saya merasa teknologi itu memang bikin kita jauh dari nilai spiritual, tapi melihat bagaimana Abu Marlo itu memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan toleransi dan kebaikan, saya itu jadi sadar kalau memang teknologi itu malah bisa jadi alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyebarkan nilai positif ke orang lain. Lalu kesadaran baru yang saya dapat itu adalah bahwa agama dan teknologi itu sebenarnya nggak harus saling bertentangan. Justru mereka itu bisa saling melengkapi. Nah, saya itu jadi lebih sadar juga kalau kita perlu terbuka terhadap perubahan, termasuk dalam cara kita memahami dan menyebarkan agama. Figur kayak Abu Marlo ini tuh mengajarkan kita bahwa pesan cinta kasih adalah nilai universal yang bisa diterima siapa aja. Dengan media seperti YouTube dan TikTok Live tadi, dan nanti mungkin metaverse, pesan ini itu bisa diteruskan ke lebih banyak orang dengan cara yang relevan dan mudah diterima di zaman sekarang. Berlanjut ke pengalaman selama kuliah, jadi setelah mengikuti perkuliahan di semester ini, itu bagi saya perubahan, yang saya alami itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau berkaca pada diri sendiri itu memang ada sih. Nah, kelas agama ini sebenarnya itu memang menjadi satu-satunya kelas di hari Kamis di jadwal saya. Dan tentunya, untuk saya yang rumahnya jauh ini, usaha untuk datang itu cukup berat. Namun, melalui kelas agama ini saya jadi lebih menyadari kalau niat saya itu ternyata memang perlu ditingkatkan. Sebab, suster pun juga memberikan contoh untuk konsisten datang setiap hari, kecuali memang ada hal yang urgent atau yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu, yang saya syukuri dari kelas agama ini, saya jadi banyak belajar, terutama melalui suster, yang mana mengajarkan pada kami semua tentang pentingnya bersikap adil. Jadi meskipun di kelas itu diisi oleh orang-orang yang berbeda, suster tuh tetap memberikan kesempatan yang setara. Nah, di kelas ini, saya lebih bersyukur karena mendapatkan dosen seperti beliau yang baik dan selalu mengingatkan hal-hal penting serta menjelaskan apa yang memang kurang jelas kepada mahasiswanya. Bahkan di kelas itu, suster juga mengajak mahasiswanya itu untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak itu. Jadi tidak memutuskan sepihak saja dan memberikan tugas yang asal berat itu. Nah, apa yang saya upayakan setelah melakukan kelas pendidikan agama, kalau berkaitan dengan upaya setelah kelas ini, mungkin lebih pada menghargai usaha seseorang ya untuk hadir dan tampil. Karena saya juga pasti akan senang ketika dihargai kehadirannya. Maka saya akan berusaha untuk melakukan hal yang sama pula kepada orang lain, memberikan perlakuan yang sesuai. Oke?
Sekian yang saya sampaikan, semoga kalian bahagia. Sampai jumpa.